Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah, para pendengar yang dirahmati Allah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam hari yang sangat berbahagia ini. Kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka berbincang-bincang atau muzakarah yang pada malam hari ini temanya mungkin berkisar tentang masalah membina rumah tangga bahagia menurut ajaran agama Islam. Selawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, yang telah mewariskan kepada kita dua pusaka yang tidak akan lekang karena panas, tidak akan lapuk karena hujan, dan untuk petunjuk keselamatan hidup kita di dunia dan di akhirat kelak. Kalau di dalam kehidupan kita di dunia ini kita selalu berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah, itu dijamin hidup kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Atau dengan istilah lain, selamat di dunia dan bahagia di akhirat. Namun kalau dalam mengharungi kehidupan duniawi ini kita tidak komit, tidak benar-benar mempodomani Al-Quran dan Sunnah, itu dipastikan di dunia kita akan menemui kesulitan dan di akhirat kita akan menemui penderitaan atau menemui kesengsaraan. Maka tidak ada jalan lain bagi kita umat Islam. Konsep yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita adalah sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Para pendengar yang dirahmati Allah, kehidupan berumah tangga adalah awal dari kehidupan bermasyarakat. Karena kehidupan masyarakat itu adalah himpunan-himpunan atau gabungan-gabungan dari kehidupan rumah tangga. Jadi sudah dipastikan kalau kehidupan di rumah tangga
yang terdiri dari suami atau istri, kemudian ditambah dengan anak-anak, baik melaksanakan ajaran agama dengan sempurna, itu sudah dipastikan pasti masyarakat lingkungan dari gabungan keluarga tersebut akan menjadi masyarakat yang baik. Jadi ini kuncinya. Ingin baik masyarakat, kita mulai dari rumah tangga. Maka kunci segala sesuatu kehidupan di tengah masyarakat itu dimulai dari rumah tangga tersebut. Rumah tangga itu dimulai dari awal proses pencalonan atau calon mempelai. Karena yang dikatakan rumah tangga itu atau keluarga itu adalah orang yang terdiri dari suami dan istri. Suami atau seseorang laki-laki dengan seorang perempuan apabila sudah terjalin akad nikah, maka terbentuklah keluarga. Maka sudah dipastikan apabila pasangan atau calon suami, calon istri yang akan memasuki pintu gerbang rumah tangga, kalau tidak dipersiapkan dengan nilai-nilai agama, dengan pengetahuan agama, pastilah rumah tangga itu diawali dengan kehancuran atau karena tidak kuat pegang hidupnya dengan agama. Tapi kalau calon suami, calon istri yang akan memasuki gerbang rumah tangga sudah dipersiapkan dengan matang, baik dari segi fisik, dari segi non fisik, termasuk persiapan ilmu untuk berumah tangga, ilmu agama yang akan menjadi dasar dan pedoman dalam kehidupannya, pastilah rumah tangga ini akan menjadi baik. Jadi dimulai dari proses ini. Maka oleh Islam dalam tata cara memasuki atau mempersiapkan gerbang kehidupan berumah tangga sudah diatur sedemikian rupa. Mulai dari calon atau mencari calon istri, calon suami sudah ditentukan. Ini namanya di dalam fikih khitbah meminang. Kalau mungkin di Minang istilah kampung masing-masing mungkin berbeda-beda. Ada istilahnya maresek. Ada yang laki-laki utusan datang ke rumah perempuan di suatu daerah menanya bahwa anak gadisnya mau dipinang oleh anak lajang. Itu dengan utusan dari keluarga pihak laki-laki. Dan ada pula di suatu tempat seperti di Solo ini, itu perempuan yang datang ke rumah orang tua laki-laki untuk meminang yang laki-laki ini akan menjadi junjungan atau suami dari anak perempuannya. Itu melihat satu daerah. Ini tata cara yang dilakukan secara adat. Secara agama juga dianjurkan seperti itu bagi keluarga calon, baik yang perempuan maupun yang laki-laki, itu disuruh untuk khitbah meminang, meninjau
sebelum itu sudah dipelajari. Yang akan menjadi calon suami itu, yang akan menjadi calon istri itu, mulai dilihat dulu dari keturunannya. Anak siapa dia? Apakah keluarganya keluarga orang yang baik-baik atau tidak? Dan ini juga sangat sesuai sekali dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah. Kata Nabi, tunkahul mar'ah li arba'in. Cari pasangan hidup itu dengan 4 kriteria. Ini hadisnya hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Apa kriteria mencari pasangan hidup itu? Yang pertama, lihat 5 lihat. Harta. Jadi boleh saja seorang laki-laki mencalon atau yang akan jadi calon istrinya itu pertama harta dulu. Boleh mencari orang kaya. Karena kecenderungan hidup manusia itu adalah harta. Jadi kita tidak disuruh untuk anti dengan harta. Kita disuruh malah untuk meminang perempuan yang punya kedudukan dari segi harta. Kemudian setelah harta kita lihat linasabiha, bagaimana keturunannya. Yang kita katakan tadi, apa keturunannya itu dari orang yang baik-baik atau tidak, atau dari keturunan orang yang tidak baik seperti perampok, pencuri. Karena keturunan ini akan berpengaruh terhadap karakter atau watak dari seseorang itu. Kalau istilah di Minang, untuk mencari bapak ayam, jadi penjantan ayam itu dicari sisirnya. Ada ayam ko nampaknya yang kanan, ada ayam jantan ko nampak berang kanan. Jadi kalau ayam dicari sisirnya. Sebab kalau induk atau apa ayam ko kurit, anaknya nanti kalau nggak akan kurit juga rintik-rintik paling kurang. Jadi itu pengaruh linasabihan nasab. Yang ketiga kata Rasul, kriteria calon istri li jamaliha, orang yang punya kecantikan. Karena kecantikan itu juga berpengaruh terhadap kebahagiaan rumah tangga itu sendiri, walaupun tidak satu-satunya. Dan yang keempat, lidiniha, carilah pasangan hidup itu yang punya din, punya agama, punya pengetahuan agama, hidup di dalam lingkungan keluarga beragama. Kalau keempat-empatnya ada, itu sudah mendapatkan surga dunia namanya. Nyokayo punya darah biru, kalau istilah di Jawanya mungkin keturunan orang baik-baik. Kemudian nyo punya kedudukan dari segi harta, kemudian agamanya baik, tapi susah untuk mengumpulkan 4 kriteria bagi seseorang itu sangat payah, sangat susah mencari.
kok lai kayo tibo di keturunan kurang menguntungkan. Kayo lai keturunan lain nasanya bagus, tapi tibo di roman agak ketinggalan, agak berserak roman ko. Roman cantik, harta do, keturunan baik-baik, tibo di agama kurang. Artinya nilai-nilai keagamaannya kurang. Jadi susah untuk mengumpulkan keempat-empatnya. Tapi kalau ada kampian-kampiannya ambil, itu sudah mendapatkan surga dunia dan harta yang paling baik. Karena harta yang paling baik itu adalah almar'atus salih, perempuan yang taat. Tapi kalau tidak bisa kita miliki keempat-empat ini, maka Nabi mengatakan lidiniha, ini yang paling diutamakan. Dialah arato ndak begitu banyak, hidup sederhana, keturunan ndak lo keturunan orang yang ningrat, kemudian bantu sederhana, tapi agamanya, akhlaknya baik, itu yang akan diambil. Paspar bisa titin taribatnya. Itulah yang akan menyelamatkan kehidupan rumah tangga. Jadi ini sangat perlu kita pahami dan harus kita sampaikan kepada masyarakat. Apalagi sebagai penghulu, penyuluh agama, ini sangat dianjurkan memberi ilmu ini, pengetahuan ini kepada masyarakat, agar pasangan rumah tangga itu betul-betul menyiapkan dirinya dengan ilmu pengetahuan, terutama pengetahuan agama yang akan dibawa dalam kehidupan berumah tangga. Jadi penghulu, penyuluh itu adalah garda terdepan dalam mempersiapkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana firman Allah di dalam surat Ar-Rum ayat 21 tadi yang dibacakan tadi. Untuk mencari sakinah, mawaddah, warahmah, rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang mawaddah dan rahmah itu. Banyak terjadi perceraian bagi pasangan muda rumah tangga karena dalam hal-hal yang sangat sepele dan pada umumnya sangat tipis sekali dalam pemahaman keagamaan. Jadi ini sangat cocok konsep adanya diskusi ceramah seperti ini yang menyangkut untuk melanggengkan keluarga, itu sangat cocok sekali. Kita di Kabupaten Solo tahun 2003 2001, mulai 2001, 2002, 2003 melahirkan perda keagamaan. Waktu Pak Gamawan sebagai Bupati Solo, itu bagaimana pasangan atau calon pengantin murid SD yang akan tamat, kemudian anak SMP dan SMA wajib pandai baca tulis Al-Quran. Ini sangat susah memperjuangkan perda ini karena ada di antara oknum anggota DPRD yang tidak setuju. Setelah perdebatan yang panjang dan melelahkan, keluarlah perda nomor 10 itu 2001.
Jadi ditangguhkan pernikahan calon mempelai kalau dia tidak bisa baca Al-Quran. Kenapa lahir ini? Yang mendasarinya adalah yang tadi. Kalau rumah tangga dimulai dengan pengetahuan agamanya yang sangat tipis, itu tidak akan pernah mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ini dasar berpijaknya dulu. Sehingga saya waktu itu jadi kuat, kita pernah menunda pernikahan calon mempelai, tidak jadi kita nikahkan karena tidak pandai ngaji. Minimal bisa untuk mendirikan sholat, kaji atau buah sembahyang, tahu dia ayat-ayat pendek, tahu dia rukun sholat, tahu dia cara sholat, tahu dia. Kemudian masalah-masalah yang lain itu bisa dibacanya lewat buku. Tapi kalau mengaji tidak pandai salah satu kedua pasang calon ini, itu nikahnya ditunda. Tapi kalau pandai istrinya, kalau pandai suaminya, nikahnya lanjut. Berarti dia harus mengajarkan pasangan nanti baca Al-Quran. Dan itu kita sudah cobakan di Kabupaten Solo, itu sangat santai dulu itu. Dalam rangka mengantisipasi terjadinya gejolak rumah tangga, perceraian karena nilai-nilai agama tidak tegak. Ini perlunya kajian-kajian seperti ini kita sampaikan ke masyarakat untuk menjadikan keluarga yang akan dikembangkan kepada masyarakat luas yang berdasarkan kepada kehidupan beragama. Dan banyak terjadi perceraian di tengah-tengah kehidupan keluarga. Itu penyebabnya antara lain ya karena tidak memahami agama secara mendalam. Karena berkeluarga itu adalah dua sikap, dua watak yang harus kita pertemukan menjadi satu. Karakter itu kan berbeda-beda. Kalau dengan tidak dasar agama, sulit untuk mempersatukannya. Maka agama memberikan patokan kepada kita dengan hadis Nabi tadi. 4 kriteria untuk memilih pasangan hidup. Nah, jadi kalau kita beri judul itulah 4 kriteria memilih pasangan hidup sesuai dengan hadis Nabi tadi. Dan juga Islam memberikan ciri-ciri wanita yang baik menurut Islam itu apa. Salah satu para pakar mengatakan wanita yang baik menurut Islam itu adalah orang yang taat kepada ajaran agama Allah. Itu pertama. Jadi kalau dia tidak taat kepada ajaran agama Allah, itu bukanlah wanita yang baik. Itu tidak dikatakan wanita yang baik. Dan yang kedua, wanita yang baik dalam ajaran Islam itu ialah dia senantiasa menjaga kehormatan dirinya dari segi berpakaian, dari segi berbicara. Dia sangat menjaga pakaiannya, menutup auratnya, kemudian juga menjaga dari segi
pembicaraannya, akhlaknya, pergaulannya di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sekarang kadang-kadang terjadi percekcokan, perceraian di tengah-tengah masyarakat kita, keluarga yang tidak bisa memelihara dan menjaga dirinya, apalagi di dalam era digital sekarang atau medsos ini, itu sering wanita-wanita dan juga termasuk pria curhat ke media sosial. Itu bukanlah seorang wanita yang baik menurut ajaran Islam. Jadi ini harus perlu kita sampaikan ke masyarakat pengetahuan-pengetahuan yang seperti ini, agar kehidupan rumah tangganya bisa langgeng, bisa bertahan dengan baik, bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian seorang wanita yang baik menurut ajaran Islam itu, dia mempunyai rasa malu yang tinggi, malu untuk menceritakan kelemahan, kekurangan, aib dalam rumah tangganya. Kan ada pula rumah tangga itu sering cekcok karena dia membongkar rahasia rumah tangganya pada orang lain, curhat. Dan itu banyak kita temui di lapangan, karena curhat kepada orang lain, kemudian bukan orang lain itu memberikan situasi dingin, bukan memberikan pencerahan dan nasihat, malah memanas-manaskan situasi. Jadi ini perlu kita berikan kepada masyarakat, terutama kepada calon pengantin, agar mengunci rahasia rumah tangga. Dan ini yang mengakibatkan pecahnya mahligai kehidupan rumah tangga tersebut. Kemudian kalau dia berada di rumah, dia akan memelihara dirinya, memelihara harta suaminya. Ada pula istri yang mencurigai harta suami, kadang-kadang meminjam ke sana kemari, melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan suami. Ini juga pangkal celaka dan petaka di rumah tangga. Kan ada pula seperti itu, tidak tahu-tahu jadi kecelok udah le, kau tahu apa dosa ya bang? Kok terjadi masalah baru ribut, kenapa dan tidak diketahui. Aku seorang wanita yang bersikap tidak baik terhadap rumah tangganya. Jadi apa yang terjadi di dalam rumah tangga itu haruslah seizin, sepengetahuan suami dan memelihara harta suaminya. Dan yang lebih penting, wanita yang baik menurut Islam itu adalah wanita yang taat, patuh, dan menyenangkan hati suami. Banyak istri-istri hari ini kadang-kadang tidak bisa menyenangkan hati suami dan tidak patuh. Padahal Rasulullah, hadis riwayat Nasai, kata Nabi, ayyun nisa khairun, siapa wanita yang baik itu? Nabi berkata, allati tasuruhu idza nazara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Wanita yang baik itu apabila dipandang oleh suaminya, memandang suaminya
terasa ketentraman jiwa. Apabila dia diperintah, dia patuh. Dan kalau suaminya tidak ada, dia memelihara diri dan hartanya. Malah sampai-sampai menerima tamu yang tidak disenangi oleh suaminya tidak boleh. Apalagi tamu itu tamu laki-laki. Sampai ke sana pengetahuan berumah tangga itu diajarkan agar kehidupan berumah tangga itu bisa langgeng, bisa dipertahankan dengan baik. Jadi bagi aparat Kementerian Agama terutama yang bergelut di bidang penghulu, penyuluh, dan para mubalik yang sebenarnya harus memberikan edukasi, pendidikan, pengetahuan kepada masyarakat, terutama kepada calon mempelai. Jadi nasihat perkawinan itu agak ditekankan bagaimana mempertahankan kehidupan berumah tangga. Dan juga tidak jarang terjadi perselisihan istri yang kurang memahami agama kemudian terlalu mendikte suami, terutama bagi suami yang masih punya orang tua. Kadang-kadang untuk mencari orang baik saja minta izin ke istri dulu. Bagi pitih minta izin ke istri dulu. Ini tidak ada konsepnya dalam agama. Tapi bermusyawarah itu perlu. Izin tidak perlu. Memberitahu perlu. Jadi memberitahu dengan izin itu beda. Jadi banyak juga itu terjadi cekcok. Karena kalau seorang laki-laki, dia adalah milik orang tuanya. Kalau seorang istri milik suaminya. Nah, ini bedanya. Ini yang perlu ditanamkan nanti kepada pasangan pengantin itu agar kehidupan itu berjalan dengan baik. Rasa itu kajian-kajian yang perlu kita kembangkan di tanah kehidupan berumah tangga. Dan juga kita harus paham bagi seorang laki-laki itu sudah pasti bahwa tidak akan bersua, tidak akan bertemu pasangan hidup yang tidak punya cacat. Pasti kita laki-laki punya kelemahan, perempuan juga punya kelemahan. Jadi kata ahli hukama, man talaba akan bila aibin baqiya bila akhir. Siapa yang mencari orang yang tidak punya cacat itu tidak akan pernah didapati. Malah kita akan tidak mempunyai teman, akan ditinggalkan oleh teman. Malah di dalam ungkapan yang lain, man talaba akan bila aibin sahat bila akhir. Hidup sendiri kita. Jadi kita harus pandai memanage kekurangan itu, kita jadikan suatu kelebihan. Kalau di dalam istilah ilmu manajemen, analisis SWOT itu perlu. Tantangan itu kita jadikan peluang, kelemahan kita jadikan kekuatan. Itulah yang perlu manajemen hidup dalam membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah menurut ajaran Islam. Saya itu sebagai pengantar, mungkin ada dialog-dialog yang akan bisa kita kembangkan. Tapi kalau tidak dialog itu sudah cukup saya untuk tahap pertama. Saya itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.